Now we're moving to the next session, debate session, under the topic of COVID-19 booster, to be boosted or not. And this special session will be moderated by Mr. Jarir At-Tobari, PhD. Let me to announce the profile of Mr. Jarir At-Tobari. He is an epidemiologist and statistician and has experience in vaccinology. He is currently the principal investigator in the cost-effectiveness study of the rotavirus vaccines in Indonesia. He began his education at Universitas Gadjah Mada with medical doctor and progressed to a Master of Clinical Sciences, Clinical Epidemiology and Biostatistics. He completed a Master of Science in Pharmacology at Leopold Franzens University Innsbruck, Austria, and then a PhD in Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics at the University of Groningen. Mr. Jarir completed 4 additional diplomas in multiple specialties at different institutions following this, which highlights his dedication to education, academic and professional development. He has work experience as a researcher, consultant, director of training, and principal investigator in multiple organizations. He has authored and published numerous international journal articles on various research topics. Ladies and gentlemen, please welcome our moderator, Mr. Jarir At-Tobari, PhD. Moderator, atas perkenalannya. Ini merupakan sebuah debat yang penting dan sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua untuk kita mengetahui mengenai apakah booster untuk COVID-19 vaksinasi pada saat ini diperlukan atau tidak. Pada saat ini sudah ada 2 orang expert yang masing-masing tentunya mempunyai expertise di bidang masing-masing. Kami perkenalkan yang pertama adalah Dr. Egi Arguni, PhD, spesialis anak konsultan. Beliau adalah seorang peneliti di bidang public health, terutama pada penyakit dengue dan imunologi. Beliau juga banyak sekali penelitian terkait dengan dengue serta beberapa tahun terakhir terlibat di dalam World Mosquito Program dan beliau merupakan local lead scientist di bidangnya. Beliau juga keseharian merupakan seorang clinician, ya, khususnya di bidang pediatric infectious disease consultant di Departemen Ilmu Kesehatan Anak Dr. Sarjito, Rumah Sakit Dr. Sarjito dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat serta Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, expert berikutnya adalah Dr. Riris Andono Ahmad. Beliau sekarang adalah Direktur dari Center Tropical Medicine Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat serta Keperawatan UGM. Beliau sangat banyak berkecimpung di bidang epidemiologi, terutama juga selama masa pandemi COVID-19 ini. Dan beliau seorang ahli epidemiologi serta juga public health dan kebijakan di bidang kesehatan. Tanpa menunggu banyak waktu lagi, kita panggil kedua narasumber kita yang akan berdebat mengenai pro dan kontra dari booster COVID vaksin 19 ini. Kami awali dari Dr. Egi yang merupakan tim pro untuk vaksin COVID, terutama booster COVID-19, vaksin COVID-19. Dr. Egi, apa kabar sore ini? Baik, Pak Itop, terima kasih. Ya. Kami ingin bertanya, apakah vaksin booster vaksin COVID-19 ini penting atau tidak menurut Dr. Egi? Ya, terima kasih Pak Itop untuk kesempatan sore ini kita bisa berdiskusi. Karena saya pikir kalau kita sudah bicara tentang vaksin COVID itu mestinya kita sudah tidak mempertanyakan lagi pentingnya ya vaksin COVID. Tetapi pada saat kita sudah bicara tentang apakah kita perlu booster atau tidak, ya mungkin nanti saya memang harus menampilkan data-data dan juga
kemudian harus berpegang pada memang kita harus perlu booster gitu ya Pak Itop ya. Tentu saja nanti Pak Doni juga akan menyampaikan beberapa hal terkait tentang pendapatnya beliau. Saya akan memulai diskusi dari pihak saya. Mungkin saya akan share screen dulu Pak Itop. Silakan. Saya belum bisa share screen. Oke. Sudah terlihat ya? Oke. Apakah kita memang perlu booster gitu ya? WHO dari awal, maksudnya dari sejak mungkin sudah sekitar akhir 2020 atau 2021 awal itu juga sudah menekankan bahwa data-data yang terpublikasi itu menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah dilakukan imunisasi COVID itu ternyata titer proteksi antibodinya terhadap infeksi COVID itu makin lama makin menurun gitu, sehingga kemudian membutuhkan suatu tambahan baru ya untuk memicu respon imun yang lebih kuat lagi. Tentu saja kita tidak akan bisa sampai kepada suatu kesimpulan bahwa kita perlu booster atau tidak, itu kalau kita tidak punya dasarnya, dasar keilmuannya. Cukup banyak sebenarnya yang sudah mempublikasikan tentang hal ini, gitu ya, dari ahli imunologis tentu saja, dan juga kemudian pro dan kontra mungkin memang berasal dari beberapa pihak di bidang epidemiologi. Tetapi saya ambil dari suatu jurnal yang sangat mempunyai nilai yang sangat tinggi tentang basic science di balik booster tersebut. Terlalu complicated kalau menampilkan seperti biologi molekulernya dan kemudian respon imun yang dihasilkan. Tetapi saya sampaikan 3 kesimpulannya saja. Yang pertama, bahwa tadi orang yang sudah dilakukan vaksinasi primer dasar itu ternyata memang memiliki respon imun yang berbeda-beda tergantung dari kelompok populasinya. Ada kelompok populasi yang udah usia geriatri atau sudah usia lanjut, dan kemudian juga kelompok orang-orang dengan kondisi yang status imun tubuhnya tidak normal gitu ya, seperti orang-orang yang imunokompromis. Untuk orang-orang tersebut memang respon imun yang didapatkan tidak setinggi atau tidak sebaik dari respon imun orang-orang sehat lainnya. Dan kemudian kita tahu bahwa tubuh kita punya kemampuan untuk merespon suatu infeksi gitu ya, infeksi dengan batas yang cukup rendah gitu, sehingga kemudian bisa membuatkan respon yang lebih baik lagi kalau siap-siap nih ya, kalau kemudian ada infeksi baru masuk, itu kemudian tubuh kita bisa mengencounter sehingga kemudian kita tidak menjadi sakit. Dan hal ini tidak hanya diperantarai oleh antibodi saja, tetapi juga T-cell reaction. Nah, dengan adanya booster maka kita bisa mengharapkan T-cell reaction ini juga bisa bersama-sama dengan respon imun humoral. Kemudian juga kita akan bertanya-tanya nih, kalau durasi dari effectiveness vaksin yang sudah kita berikan sebelumnya itu sampai mana gitu ya. Ini saya ambil dari data meta-analisis yang mengumpulkan dari sangat banyak sekali publikasi. Berdasarkan data dari saat outbreak yang Delta varian, untuk seluruh kelompok usia, at all any infection in all ages, itu saja vaksin effectiveness-nya itu berkurang 20%. 20% itu banyak sekali. 20% di antara seluruh usia gitu ya. Dan kemudian untuk usia yang lebih tua ya, older adults, ini di paper ini adalah untuk kelompok usia yang lebih dari 50 tahun. Itu juga comparable ya, jadi dalam 6 bulan setelah komplit vaksin primer COVID, itu kemudian ada penurunan 20%-nya, 20-21%. Dan kemudian untuk
symptomatic disease bagi orang yang lebih tua itu berkurang hampir 50%-nya. Tentu saja hal ini cukup mengkhawatirkan ya. Data yang berikutnya adalah untuk pada kasus yang mixed variant, jadi termasuk di dalamnya adalah Omicron. Cukup comparable dan punya pola yang sama. Jadi kita sampai saat ini ya sudah kita pada titik di mana kita akan membuktikan nih booster itu efektif apa tidak gitu ya. Pertama untuk orang-orang yang imunokompeten ya. Data ini menunjukkan ini publikasi baru tahun ini ya dari BMG. Data ini menunjukkan bahwa untuk orang-orang yang imunokompeten itu vaksin effectiveness mungkin bisa mencapai 50 sampai 60% gitu ya untuk melindungi terhadap infeksi. Sama dengan kalau itu kita lakukan pada yang imunokompromis ya. Vaksin effectiveness-nya akan lebih meningkat dibandingkan dengan tanpa kita melakukan booster. Tidak tergantung dari jenis vaksin yang kita gunakan, karena rata-rata seluruh vaksin yang kita gunakan, kalau kita melakukan booster itu maka vaksin effectiveness-nya atau titer protektif dari tubuh kita dalam memproduksi antibodi itu juga akan meningkat. Data yang sama atau similar itu juga kita dapatkan dari, saya pikir beberapa publikasi dari jurnal-jurnal terbaik ya, yang menunjukkan bahwa booster itu akan meningkatkan kemampuan tubuh seseorang untuk terhindar dari any infection of COVID yang severe dan juga kematian. Tidak hanya untuk Delta varian tetapi juga sudah terbukti untuk yang Omicron varian. Jadi Pak Itop, saya simpulkan bahwa kita butuh booster. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Egy. Jadi saya beralih kepada Pak Doni, Dr. Doni. Tadi Dr. Egy sudah menunjukkan data-data bahwa vaksin primer itu akan menurun, gitu. Antibodi itu di tubuh dan juga begitu banyaknya varian baru dan menunjukkan bahwa booster ini efektif. Nah, Anda sendiri berada pada posisi sebetulnya booster ini pada saat ini tidak diperlukan. Kira-kira Anda bisa memberikan respon mengapa menurut Anda booster tidak diperlukan pada saat ini? Oke, terima kasih Pak Itop. Mungkin sebagai disclaimer ya, karena ini mungkin bisa akan disalah tanggapi bahwa karena saya kemudian mengatakan booster tidak perlu, orang akan mempersepsikan ini sebagai sebuah kampanye anti vaksin. Tidak. Dalam diskusi ini, saya rasa saya dan Bu Egy sepakat bahwa vaksin tetap diperlukan, bahwa vaksin lengkap untuk COVID itu sangat diperlukan. Bahkan kita sebenarnya sudah melakukan booster yang pertama, dan saya rasa pemerintah saat ini sudah memulai untuk sounding akan melakukan booster yang kedua, dan mungkin bahkan nanti akan ada booster-booster yang berikutnya. Saya rasa ini yang kemudian akan menjadi pertanyaan penting, apakah memang itu diperlukan, ataukah sebenarnya ya dengan coverage vaksin yang ada sekarang dan sebagainya itu ya memang booster masih diperlukan ataukah tidak. Jadi koridor argumentasinya nanti di sini, sehingga tidak disalahpahami bahwa ini adalah merupakan kampanye untuk aksi anti vaksinasi. Oke. Untuk itu bolehkah saya menampilkan beberapa catatan? Silakan. Terima kasih. Ya, pertanyaannya masih tadi, tubus or not tubus, apakah kita butuh melakukan booster untuk COVID-19? Kalau menurut saya tidak. Ya, it's nice to have, mungkin bagus untuk, tapi banyak tapinya, dan tapinya cukup besar. Dan ini mungkin nanti akan dikaitkan dengan dampak yang didapatkan ketika kita melakukan booster.
Jadi saya mulai mungkin dari evolusi virus ya. Kita tahu bahwa semua organisme itu berevolusi dan termasuk juga virus COVID. Evolusinya dengan melakukan mutasi. Dan kita tahu bahwa dalam evolusi Darwin bilang survival of the fittest. Dan sebenarnya ketika kita virus itu melakukan mutasi, dia bisa menyebabkan mutasi beberapa hal. Yang pertama pada transmisibilitasnya, yang kedua adalah keparahan penyakitnya, yang ketiga adalah, dan ini saya rasa yang penting, bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan yang baru, yaitu kemampuan untuk escape immunity. Dan ketika transmisi terus berlangsung, mutasi terjadi, ketiga hal mutasi itu bisa menyebabkan tiga hal ini secara random. Tetapi in the long run, kalau kita bicara tentang evolusi, kita bisa melihat bahwa hanya virus-virus, varian virus yang bisa fit dengan lingkungannya yang akan survive. Nah, sekarang pertanyaannya adalah karakteristik yang seperti apa sih virus yang fit dengan lingkungannya? Lingkungan dari virus itu adalah tubuh kita, karena hostnya adalah manusia. Kecuali nanti kalau dia bisa pindah lagi ke hewan. Nah, di tubuh manusia kan ketika ada infeksi, kemudian ada perubahan lingkungan karena kita mengembangkan imunitas. Dan kemudian secara populasi juga ada imunitas populasi. Di samping itu kita juga kita melakukan intervensi-intervensi non farmasi, misalnya memakai masker dan sebagainya. Maka virus juga akan beradaptasi dengan itu. Dan makanya kita sekarang melihat karakteristik virus yang mampu escape dari imunitas. Varian Delta, varian Omicron, dan turunannya itu punya kemampuan escape dari imunitas karena mutasi yang menyebabkan mereka mampu escape dari imunitas itu yang bisa fit dengan lingkungan baru yang sudah ada imunitas. Yang kedua, transmisinya lebih tinggi karena kita melakukan berbagai macam tindakan prevensi. Sehingga kemudian seperti memakai masker dan sebagainya, sehingga virus-virus yang punya transmisibilitas lebih tinggi itu yang akan mampu fit dengan lingkungannya. Tetapi di sisi disease severity, virus-virus yang menyebabkan keparahan penyakit itu akan terseleksi karena kalau virus tadi kemudian menyebabkan keparahan, maka dia akan minimal diisolasikan, kalau tidak dia akan mati dengan inangnya, yaitu manusia yang mati karena itu. Sehingga virus-virus yang semakin ke sini, karakteristik keparahan penyakitnya akan semakin ringan. Tidak berarti bahwa tidak akan ada mutasi yang menyebabkan keparahan, tetapi secara umum dia akan semakin ringan. Sehingga kemudian pertanyaannya bahwa ketika secara imunitas itu sebagian besar karakteristik virus itu mampu escape dari imunitas termasuk vaksin dengan keparahan penyakitnya yang jauh lebih ringan, dan selama ini memang vaksin itu lebih berperan untuk mengurangi mortalitas dibandingkan penularan, maka itu menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ini sebenarnya lebih semacam proxy ya, karena ini bukan evidence yang hard evidence, tetapi belajar dari sejarah di Spanish flu. Pada saat itu justru yang banyak mati itu adalah case-nya adalah orang-orang muda. Kenapa begitu? Menurut artikel ini di PLOS ONE ini, karena meskipun waktu itu belum ada vaksin, orang-orang yang usianya lebih tua itu sebelum Spanish flu itu sudah berapa kali terpapar oleh infeksi yang serupa dari H1N1. Jadi bahkan tanpa vaksinasi ketika sudah ada paparan sebelumnya, meskipun juga virus flu itu juga waning ya imunitasnya,
masih mempunyai semacam yang diberi istilah immunologically experience. Jadi dia sudah punya pengalaman nih. Jadi kita punya kemampuan untuk beradaptasi. Dan ini juga kemungkinan besar akan hal yang sama terjadi pada SARS-CoV-2 ini. Poin yang ketiga, ini belajar kalau di Omicron di Inggris ya. Di sini saya ingin menunjukkan bahwa bahkan di Inggris ketika Omicron menyerang, sekitar 79% orang itu sudah punya vaksin 3 dosis, artinya sudah ada booster. Kemudian prevalensinya yang punya antibodi itu sudah hampir 100%. Tetapi toh kemudian transmisi tetap terjadi. Memang ada peningkatan angka kematian, tetapi secara umum death rate-nya jauh lebih rendah karena itu. Jadi ini menunjukkan bahwa evolusi virusnya juga semakin rendah pula. Nah, ketika kemudian poinnya kembali, ketika vaksin itu yang tidak punya potensi yang kuat untuk menurunkan transmisi, dan kemudian juga ketika prevalensinya juga tinggi, juga masih bisa menyebar dan kematiannya jauh lebih rendah. Pertanyaannya, apakah memang masih bermakna untuk dilakukan? Berikutnya, kita lihat data di level dunia ya. Meskipun kita tahu bahwa ininya sudah sangat rendah, tetapi sebenarnya orang yang sudah mendapatkan vaksin itu jauh melebihi populasi dunia. Baru kemarin kita sudah mencapai 8 miliar, tetapi dosis vaksin yang sudah diadminister itu sudah sampai 12,9 miliar. Jadi sudah 1,5 dari populasi dunia. Dan ini to some extent sudah memberikan level imunitas. Dan hal yang sama juga di Searo. Ini di Indonesia bahkan kita dianggap cukup baik karena vaksinasi kita itu yang pertama 75%, kemudian dosis kedua 63%. Tetapi kalau kita lihat dosis booster yang pertama itu hanya kecil, sekitar 24%. Nah, dosis booster yang pertama saja menjadi sangat rendah. Pertanyaannya kalau kita campaign dosis yang berikutnya, apakah itu akan bermakna? Karena itu ada kaitannya kita harus import atau memproduksi vaksin dalam jumlah yang besar. Dan berikutnya adalah vaksin equity. Tadi kita bilang bahwa ininya besar, coveragenya tinggi 75%. Vaksin equity, ini kami baru melakukan survei seroprevalensi di 4 provinsi, tetapi yang menarik misalnya yang belum vaksin, yang sudah vaksin 2 kali itu ada sekitar hampir 50%, tetapi yang belum vaksin dan yang vaksin yang pertama itu masih 32%. Sementara yang 3 dosis itu sekitar 20%. Jadi instead of booster, apakah tidak sebaiknya memang kita memproteksi, menjangkau yang 32% ini, yang memang membutuhkan proteksi lebih banyak dibandingkan kita meng-create satu lagi untuk booster dan booster berikutnya. Karena ini menjadi high risk yang lebih perlu untuk mendapatkan proteksi. Nah, di survei tersebut sebenarnya kami juga menanyakan kepada para partisipan kira-kira persepsi mereka terhadap pandemi dan resiko tertular. Saya belum bisa menampilkan tapi secara umum di sana mengatakan hampir 50% bilang pandemi sudah berakhir. Kemudian resiko tertular semakin rendah. Nah, pertanyaannya kemudian kalau kita melakukan vaksinasi booster, pertama kita harus memprocure vaksin dalam jumlah yang besar. Di satu sisi incremental yield-nya per satuan investasi itu menjadi sangat kecil karena
virusnya menjadi tidak terlalu parah, dan sementara efek dari vaksin itu memang pada preventing death dan keparahan. Dan kemudian masyarakat juga keinginan, persepsi resiko dan keinginan untuk mendapatkan vaksinasi berikutnya itu jauh lebih rendah. Apakah worth investment-nya? Dan ini pertanyaan besarnya yang menyebabkan saya mengatakan bahwa booster itu menjadi tidak perlu karena tidak cost efektif. Jadi itu Pak Itop dari saya pesannya bahwa tidak mungkin nice to have, tetapi banyak tapi besarnya, dan itu yang tadi sudah saya paparkan. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Doni. Ini data yang ditunjukkan mulai dari mekanisme di mana adaptasi virus ya yang mengakibatkan sebetulnya the next generation dari virus itu juga akan lebih lemah sehingga mempunyai gejala yang tidak begitu severe atau berat, dan juga menimbulkan angka kematiannya pun sangat kecil. Kemudian Dr. Doni juga menunjukkan bahwa dari segi equity ya bahwa masih banyak sebetulnya para populasi yang memerlukan bahkan dosis primer itu yang mungkin lebih didahulukan untuk diberikan, dan juga mempertanyakan mengenai data cost effectiveness dari pemberian booster vaksin. Dr. Egy, kalau melihat data atau argumen tadi yang diberikan oleh Dr. Doni dan juga dari data yang diberikan Dr. Egy bahwa sebetulnya ada kelompok-kelompok tertentu yang mungkin membutuhkan vaksin booster. Apakah menurut Dr. Egy jika booster ini tadi nice to have ya, apakah kita memberikan booster pada semua populasi atau pada populasi tertentu, seperti pada nakes atau pada orang-orang yang mempunyai risiko tinggi akibat sistem imunnya yang tidak begitu baik? Walau tadi ditunjukkan sebetulnya untuk yang imunokompeten itu sebetulnya juga sudah baik hasil antibodinya. Bagaimana, Dr. Egy? Ya, terima kasih Pak Itop. Tentu saja kalau kita mau bilang gitu ya, menyampaikan bahwa secara ideal suatu vaksin booster, walaupun itu juga booster gitu ya, dalam coverage-nya kalau itu bisa kita capai dalam waktu yang cukup singkat dengan coverage yang cukup memadai gitu ya untuk seluruh populasi, tentu saja sangat ideal. Tapi kita juga punya keterbatasan-keterbatasan ya. Kalau kita ingin memprioritaskan dan kemudian juga itu ditunjang dari data-data yang ada, memang orang-orang dengan kelompok tertentu, pertama orang dengan usia geriatri, jadi 50 tahun ke atas, dan kedua untuk orang-orang yang imunokompromis. Imunokompromis ini cukup banyak ininya, populasinya. Subpopulasinya mungkin seperti orang-orang yang sakit berat, orang-orang dengan komorbiditas gitu ya. Seperti itu kalau kita ingin memprioritaskan, maka saya setuju itu lebih diprioritaskan. Satu lagi yang kita juga sama-sama tahu bahwa kelompok nakes ini merupakan kelompok yang menurut saya juga perlu untuk kita prioritaskan, karena di satu sisi kelompok inilah yang menjadi frontliner bagi masyarakat apabila mereka sakit dan memerlukan perawatan. Sehingga tadi kalau kita akan memprioritaskan, maka untuk kelompok tertentu dan juga untuk nakes. Gitu Pak Itop. Ya, terima kasih Dr. Egy. Nah, Dr. Doni, tadi Dr. Doni mengatakan bahwa nice to have, kemudian juga dengan argumen beberapa data. Nih, bagaimana sebetulnya perlindungan atau kewajiban kita melindungi dari
tadi kelompok-kelompok yang mempunyai resiko tinggi seperti yang memang kemampuan antibodinya tidak baik ketika walaupun sudah dilakukan vaksinasi primer, termasuk orang-orang yang punya resiko tinggi, elderly dan sebagainya, ya. Dan tadi disebutkan juga adalah tenaga kesehatan yang dia mempunyai exposure yang sangat tinggi, ya, karena kaitannya dengan profesinya tersebut. Apakah menurut Anda priority ini kemudian masuk ke dalam proses untuk kita memberikan booster? Ya, tadi saya menjelaskan karena kita ingin melihat pada level populasi ya, di mana memang di samping di satu sisi kebutuhannya dari sisi imunitas populasi itu juga relatif tidak terlalu signifikan, juga dari demand-nya karena masyarakat merasa pandemi sudah berakhir, kemudian resiko keparahannya juga menjadi sangat turun, maka keinginan mereka untuk melakukan vaksinasi itu juga rendah. Karena agar vaksinasi berhasil kan kita butuh demand kan. Tanpa itu sama seperti yang booster pertama itu sangat kecil, dan itu menurut saya cerminan bahwa memang demand-nya rendah. Nah, saya rasa kemudian kalaupun kita melakukan booster itu pada ceruk-ceruk yang high risk group yang memang juga merasa bahwa persepsi resikonya masih sangat tinggi, dan salah satunya itu tadi petugas kesehatan, kemudian mereka yang imunokompromis dan sebagainya, mereka diberi kesempatan untuk mendapatkan akses terhadap layanan booster tadi. Tetapi kalau kemudian ini dijadikan sebagai sebuah programatik kesehatan masyarakat yang mengcover seluruhnya, itu yang kembali akan dipertanyakan nilai cost efektivitasnya, karena balik kan no freelance dan kita akan dipertanggungjawabkan nih uangnya siapa. Jadi saya rasa kalaupun kita memang mau melakukan booster ini sebagai sebuah karena nice to have, itu kemudian kita bisa memberikan akses kepada mereka yang punya resiko tinggi dan memang punya persepsi resiko masih tinggi, dan mereka diberi kesempatan untuk bisa terlindungi karena itu. Itu dari saya, Pak Itop. Ya, terima kasih Dr. Doni. Kembali ke Dr. Egi, mungkin ini kaitannya dengan booster yang sudah banyak juga diberikan di negara-negara maju, ya. Apakah booster yang diberikan di negara maju ini itu untuk seluruh populasi atau hanya populasi tertentu seperti yang tadi Dr. Egi sebutkan? Iya, kalau sepanjang pengetahuan saya memang dunia itu juga bertahap ya, Jadi mereka punya prioritas untuk kelompok-kelompok populasi tertentu, nakes, tadi untuk geriatri dan juga terutama untuk pasien-pasien yang imunokompromis kondisinya ya. Dan juga untuk populasi anak sebagai suatu populasi yang sebenarnya peran anak dalam transmisi COVID itu kan juga ternyata sangat tinggi ya. Dan saya pikir juga dari WHO dan CDC juga sudah mulai untuk bahkan mungkin di pertengahan atau bahkan mungkin di awal 2021 itu juga sudah mulai memberlakukan rekomendasi untuk vaksin COVID untuk anak. Tetapi memang bukan untuk booster gitu ya. Jadi kalau kita lihat juga data di Indonesia itu kita sudah mulai juga untuk vaksinasi anak. Pertama kita masukkan kelompok usia yang 12 sampai 17 tahun, setelah yang 18 itu sudah ikut yang dewasa, 12 sampai 17 tahun, dan kemudian berikutnya di bulan, kalau saya tidak salah bulan Juli 2021 itu sudah merekomendasikan juga untuk yang kelompok usia 6 tahun sampai 11 tahun. Seperti itu. Dan data terakhir yang saya akses di mungkin sekitar 2 atau 3 hari yang lalu itu untuk dosis lengkap, 2 dosis itu untuk anak dari usia 6 sampai 11 tahun itu sudah mencapai sekitar 80% di Indonesia. Jadi ya
memang seperti itu Pak Itop. Jadi dunia sudah mulai duluan dan sekarang kita di Indonesia sudah mulai untuk sampai kepada yang populasi anak. Tetapi memang anak memang belum sampai untuk boosternya. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Dr. Doni juga terkait dengan cost effectiveness tadi, ya. Bagaimana Anda bisa melakukan modeling nanti untuk studi cost effectiveness ini, terutama pada booster? Apakah ini akan segera dijalankan? Apakah Anda akan mengambil populasi-populasi spesifik juga untuk mengadjust studi tersebut nantinya? Ya, terima kasih Pak Itop. Ya, memang ini bisa kita lihat ya, tetapi harus ada data yang spesifik terkait dengan outcome dari penyakit yang ingin kita lihat. Bisa sebenarnya kita bisa membandingkan incremental prevented death, misalnya additional tambahan dari kasus yang bisa dicegah karena adanya vaksin tadi di kelompok risiko tinggi dengan biaya yang dikeluarkan. Dan biaya dikeluarkan itu kan banyak hal, termasuk procurement vaksinnya, kemudian biaya administrasinya, dan sebagainya. Nah, ini belum kita lakukan, bahkan saya tidak tahu, karena Pak Itop juga sangat familiar dengan studi cost effectiveness untuk vaksin ya. Saya tidak tahu bahkan untuk yang untuk di Indonesia, apakah kita sudah melakukan evaluasi ekonomi untuk vaksin yang sudah kita lakukan di dosis 1, dosis 2, dan juga dosis yang ketiga ini. Karena misalnya di surat kabar banyak beredar juga kemudian yang vaksin yang kadaluarsa dan harus dimusnahkan. Dan itu bagian dari biaya yang harus ditanggung ketika kita harus melakukan kampanye vaksinasi, entah itu yang primer maupun yang booster. Jadi hal-hal tersebut saya rasa menjadi penting untuk kita masukkan apabila kita harus melakukan perhitungan evaluasi ekonomi bagi intervensi vaksin ini. Oke, ya, terima kasih kedua narasumber kita mengenai perlu atau tidak perlu booster ini. Kalau bisa saya kemudian merap up apa yang kita diskusikan, bahwa keputusan untuk boost atau tidak booster ini kita membutuhkan ya paling tidak semacam evidence untuk menjustifikasi keputusan tersebut. Ya, baik itu data terkait dengan efektivitas dari vaksin-vaksin sebelumnya, ya vaksin primer, kemudian kebutuhan, mungkin angka epidemiologi yang ada, ya angka kematian, termasuk juga mungkin jenis virus yang ada, dan kemudian yang terpenting adalah kembali lagi kaitannya dengan equity, ya apakah populasi kita yang membutuhkan vaksin pertama ini masih banyak atau tidak, sehingga apakah kita perlu menginvestasikan lebih kepada yang membutuhkan terlebih dahulu, ya dalam hal ini maksudnya adalah primary vaksinnya. Kemudian tadi juga melihat secara mungkin data apakah pemberian booster ini akan cost efektif, karena tentunya dari segi pembiayaan booster ini akan sangat tinggi, dan juga siapa sebetulnya populasi yang membutuhkan booster ini, apakah total population ataukah hanya populasi-populasi yang mempunyai resiko tinggi untuk bisa mengakibatkan severity atau beratnya penyakit tersebut. Saya kira itu. Terima kasih kedua narasumber atas debatnya yang sangat menarik. Ya, kesimpulan silahkan masing-masing untuk melihat kembali apa yang tadi didiskusikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Pak Itop, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.
Thank you, Mr. Jarir, for moderating our debate session, and thank you to all speakers. Ladies and gentlemen, we have heard the argument in the debate session. Hope the discussion will widen our perspective about COVID-19 booster. Ladies and gentlemen, before we move to the last session today, we will give you 5 minutes for a break. Please be ready for the next agenda, which is Symposium 6 and TTIS, and will be moderated by Professor Hari Kusnanto Joseph from Universitas Gadjah Mada. See you in the next session.